Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat, dan luar biasa untuk kita semua. Pagi ini, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di room yang memang sengaja kita siapkan untuk silaturahmi kita. Dan kita di sini hanya cuma ngobrol-ngobrol aja sih gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan sharing berbagi pengalaman atau mungkin ada kita berbagi cerita, mungkin ada kendala-kendala teknis di lapangan yang bisa kita saling bantu gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita satu persatu ada waktu untuk berbicara. Kita mulai dari Pak Agus dulu ini. Silakan Pak Agus Ahab dari NTT. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Luar biasa, saya senang sekali untuk bisa bertemu, menyapa teman-teman, dan terima kasih khusus untuk Ibu Dina yang sudah memfasilitasi untuk Zoom meeting ini, kita bisa bersapa. Memang saya selalu pantau juga grup WA kita dan banyak hal yang saya senang. Kadang-kadang share foto-foto kenangan waktu di Bandung, di Jakarta, saya senang sekali. Ya, kalau saya juga punya semua kenangan simpan supaya bisa mengingat bahwa memang kita pernah bertemu dengan orang-orang hebat. Saya senang sekali dan pasti grup itu sangat membantu saya, banyak hal yang saya jujur saya dapat banyak. Kadang-kadang saya ingin minta sesuatu tapi ada teman yang sudah minta, saya tinggal terima aja. Kita saling berbagi, saling mengingatkan dan sangat membantu karena kebetulan kita seprofesi. Sama-sama pengawas SMK, kemudian sama-sama rata-rata ada yang asesor, ada yang anggota BAN, jadi berhubungan dengan tugas-tugas tambahan kita yang lain, sehingga banyak saling membagi informasi itu. Dan saya senang sekali kalau daerah kita sangat luas, kepulauan kita, sehingga kadang-kadang kita bergerak juga ke kabupaten-kabupaten lain dalam penugasan-penugasan tertentu, dan saya senang sekali banyak materi yang saya dapat dalam silaturahmi dalam grup ini. Kami semua di Kupang sehat-sehat. Nah, memang masih kalau umur 58 jadi tentu akan pensiun, tapi memang grup ini bukan berarti sudah pensiun kita left dari grup ini, kan tidak ada pengaruh terhadap, tidak ada iuran bulanan di grup ya, grup kan coba. Jadi tidak ada salahnya kita tetap aja. Rasanya ada yang left ya mungkin dengan privasi tertentu. Kalau saya senang sekali bertemu teman-teman. Apalagi lihat Pak John Devi bersepeda, wah saya senang sekali aktivitasnya Ibu Dina dengan aktivitasnya di webinar. Berapa kali saya coba bergabung, tapi terkadang juga tidak sempat karena tugas yang banyak juga. Sehingga kita kan pengawas kita sangat terbatas di daerah kita. Jadi memang ada penugasan kita lintas kabupaten, bahkan lintas pulau, kemudian termasuk di SMA juga kita terlibat juga. Mereka minta. Jadi memang banyak aktivitas yang cukup banyak. Kalau saya hanya itu saja di badan akreditasi, kemudian mengelola, membantu mendampingi coaching untuk SMKPK dan juga ada SMA, termasuk SLB. Saya SLB Negeri Pembina, itu mereka kebetulan sekolah penggerak juga, jadi kita sibuk-sibuk itu saja. Terima kasih untuk pagi hari ini saya bisa lihat semua dalam keadaan sehat. Tetangga saya Pak Mokholil kan di NTT hanya satu langkah aja. Memang kita tidak bisa bertemu untuk sementara ini. Oke, saya kembali ke Ibu Dina. Ya, salam baik. Sehat. Terima kasih Pak Agus. Ya, itulah kita ya. Jadi memang kalau nggak sibuk bukan pengawas, bukan bukan pengawas berprestasi Pak. Ya, baik. Terima kasih sharingnya. Kemudian kita sekarang beralih ke Ibu Agustin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali rasanya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu seperti kita mengulang lagi peristiwa dulu-dulu ya. Bisa lihat Bu Dina, bisa lihat Pak Ismail ya. Memang betul apa kata Pak Agus tadi, saya memang sangat terbantu dengan adanya grup ini, Bu. Saya memang sangat berharap kalau teman-teman yang di Jakarta, karena memang mungkin dekat dengan kementerian ya, barangkali ada info-info yang terbaru ya Bu Dina, mohonlah Bu Dina kita di sharing supaya di daerah juga tidak kalah ketinggalan informasi itu. Kemarin juga saya sempat minta Bu Dina yang tentang kurikulum KOS itu ya, sangat bermanfaat sekali Bu Dina karena
mau enggak mau walaupun gurunya sudah diklat di apa guru penggerak itu, pengawas itu kadang ya belum gitu ya. Jadi otomatis kita mau enggak mau harus mencari jalan lain kayak gitu. Kemudian untuk keseharian ya biasa saja seperti teman-teman yang lain. Saya juga asesor, saya juga di pengawas sekolah PK ya. Nah, itu juga banyak sekali butuh informasi-informasi yang terbaru gitu ya. Kemudian kalau nanti Bu Dina ada kesempatan barangkali bisa dicolek-colek di sana biar kita bisa kumpul kembali di Jakarta gitu ya. Kalau sudah kondisi membaik gitu ya Bu Dina ya. Insya Allah. Ya, biar kita di-upgrade lagi lah apa ilmu kita nih ya. Biar nggak lewat daring aja gitu ya. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Salam sehat semua mudah-mudahan ya. Amin, amin. Agar kita bisa panjang umur ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pengawas. Aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Pak Anang. Ya, siapa ini Bu Dina? Ini siapa? Ya tuh ya, lihat tulisannya tuh ada Ibu Agustin, ada Pak Agus, ada Bu Yersi. Suka begitu lupa sama teman. Ya, nanti Pak Anang ada waktunya berbicara ya, kita satu-satu. Sekarang monggo Ibu Giyarsi, silakan Ibu. Matur suwun Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan tak berhingga nikmat. Salah satunya nikmat sempat dan nikmat sehat bisa bersua di room meeting ini yang dikasih oleh Bu Dina. Terima kasih Bu Dina yang sudah banyak membantu di grup ya. Mudah-mudahan catatan ibadah panjenengan. Amin. Saya sampaikan terima kasih pula kepada Bu Agustin, Pak Anang Mulyana, Pak Mukholil, Pak Agustiawan, Pak Ismail, Pak John Devri dan Pak Agus Ahab yang sudah selalu setia di grup Waspresnas 2018. Tidak terasa sudah 3 tahun kita tidak bersua dan bersyukur kita bisa bersua di kesempatan ini dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai Allah kesehatan Untuk ketugasan saya sama seperti teman-teman yang lain menjadi pelayan masyarakat, saya mendampingi 6 sekolah, tapi sayang 1 sekolah sudah benar-benar tutup dan 1 sekolah kolab, jadi tinggal 4 sekolah. Mohon doa mudah-mudahan sekolah-sekolah kami bisa lebih eksis lagi dan saya diberi kemampuan untuk bisa melayani mereka. Itu saya dan saya kepada Bu Dina. Terima kasih. Salam sehat penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Giyarsi. Ya, memang tugas kita juga saling sharing informasi itu seperti itu Ibu. Kadang merasa bahwa seperti contohnya Ibu Dina perlu instrumen segala macam. Kadang saya juga nggak buru-buru bisa sharing karena harus ngurusin baru baru sih dijawab gitu ya. Sehingga lebih mudah kita sharingnya di grup agar siapa perlu nggak perlu pasti bisa menangkap informasi ya. Terima kasih Bu Giyarsi. Berikutnya silakan Pak Holil. Monggo. Ya. Santai banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Mbak Dina, Bu Agustin, Anis, Pak Agus Ahab, Bu Giyarsi, Pak Agustiawan, Pak John Devri, Pak Korwas, Pak Ismail, ketua kelas kita dulu ya. Pak Anang, Kalimantan Tengah. Ya. Semoga kita sehat, Pak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ini di samping alumni 2018 juga alumni 2021, Bapak Ibu.
alumni COVID. Ah, Nggak masalah. Bulan Agustus kemarin saya terpapar. Ya, untungnya kami tidak dibawa ke rumah sakit, jadi isolasi mandiri di rumah. Selama 3 minggu saya tidak masuk ke kantor. Alhamdulillah setelah 3 minggu serasa saya hidup kembali. Alhamdulillah. Memang perasaan ini kalau udah kena Bapak Ibu, ya Allah, Masya Allah, rasanya runtuh gitu, karena semuanya sakit gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya makan vitamin itu tidak harus dan wajib kita lakukan. Dan yang membuat saya paling ini mohon maaf nih menukar pengalaman. Yang membuat saya segar kembali itu ternyata air kelapa muda campur madu dan jeruk. Itu rutin itu, air kelapa muda hijau. Itu yang membuat saya segar walaupun makanan tidak bisa masuk gitu. Selama 2 mingguan. Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Ya, baik Bapak Ibu, kembali ke awal pertemuan ini, silaturahim ini semata-mata untuk tukar-menukar pengalaman dalam rangka menyempurnakan tugas kita sehari-hari. Memang saya jarang komen di grup, tapi selalu saya mengintip. Saya selalu mengamati. Ada hal-hal yang karena terlalu banyak komen di atas, mungkin sudah disampaikan di atas, kalau di scroll terlalu banyak dan tidak pernah saya hapus gitu. Sebagai kenang-kenangan dari teman-teman, akhirnya kalau mau bertanya langsung saya wapri kepada Mbak Dina. Karena untuk cari jawaban di atas itu sudah banyak sekali gitu, tertindih. Akhirnya saya bertanya secara pribadi. Padahal di atas sudah ada share-share dari teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, di Lombok sekarang sedang menggeliat. Bulan November ini akan segera WSBK karena sirkuit Lombok itu sudah akan mulai beroperasi untuk tingkat dunia. Alhamdulillah, nanti kalau ada sempat teman-teman dari luar daerah bisa berkunjung ke sana untuk nonton. Hanya saja tiketnya terlalu mahal, tidak bisa terjangkau oleh orang lokal. Tidak bisa terjangkau karena semuanya di atas 1 juta gitu. Untuk kita ukuran pengawas di Lombok karena tidak punya tunjangan kayak di Jakarta, kayak Pak Ismail, Teh Dina, tidak bisa kita beli tiket, hanya bisa nonton dari televisi aja walaupun di tempat kita ada sirkuit gitu. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan, ini bukan keluhan ya, atau bukan apa-apa, sama dengan Pak Agus Ahab ini, saya sekarang ini sudah 58, sebentar lagi kalau di sekolah itu merdeka belajar, saya merdeka pengawasan. Jadi merdeka pengawasan itu bisa ngawas walaupun tidak secara formal ke sekolah-sekolah. Karena selama ini tugas pokok ke sekolah bina karena terlalu banyak, hampir 75 SMK yang ada di kabupaten kami, negeri dan swasta, dan pengawas mata pelajaran itu untuk bahasa Indonesia hanya saya sendiri, sehingga 3 bulan baru bisa selesai untuk guru-guru bahasa Indonesia semuanya, 1 kali kunjungan itu. Ada beberapa sekolah yang tidak bisa saya kunjungi karena ada permintaan dari secara pribadi dari SMK tertentu untuk diberikan penyegaran melalui workshop atau IHT, sehingga ada beberapa SMK yang kami pandang itu sudah besar dan maju tidak kami kunjungi. Jadi yang kecil-kecil justru yang kami kunjungi. Karena kalau udah besar nanti ketemukan dia kalau kita kunjungi gitu. Bisa aja. Sehingga yang 75 itu ada yang baru beberapa bulan keluar SK surat izin operasional, surat izin penerimaan peserta didik barunya belum sempat kami kunjungi yang 75 secara keseluruhan. Kita pantau dan teman-teman yang mengawas di SMK di kabupaten kami di Lombok Tengah itu
yang kebanyakan yang kejuruan. Dari 12 orang itu kejuruan yang banyak. Jadi kejuruannya pun beda-beda, sehingga mereka mengawasi mata pelajaran yang bukan pelajaran yang diampu. Misalnya pengawas bisnis manajemen, jurusan akuntansi misalnya. Dia ikut juga ngawas perkantoran, ikut juga mengawasi jurusan-jurusan yang sebidang dengan itu. Sehingga kalau mau dikatakan efektif, ya efektifkan karena kekurangan itu. Itu keberadaan kami di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena di NTB itu ada 10 kabupaten kota, Bapak Ibu. 8 kabupaten, 2 kota, jadi ada 10. Dan itu terfokus di kabupaten masing-masing, itu tidak lintas pulau, lintas kabupaten. Hanya saja kalau kita diberikan tugas oleh provinsi dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah, atau yang di NTB kita kenal dengan nama EVAKIN. EVAKIN itu evaluasi kinerja kepala sekolah. Jadi setiap 6 bulan sekali kita lintas kabupaten untuk melaksanakan evaluasi kinerja kepala sekolah itu. Dan kita tidak mengevakin sekolah yang menjadi wilayah kerja kita, agar lebih jujur barangkali. Karena kalau yang di kabupaten kota yang kita bina itu sudah kenal semuanya. Jadi perasaan tidak enak, pekewuh itu ada itu. Akhirnya kita diseberangkan ke kabupaten lain. Itu sekedar informasi kepada teman-teman semua. Dan barangkali ini yang perlu kami ceritakan, informasi-informasi terkait dengan updating pengetahuan dan lain sebagainya. Kami selalu menunggu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terutama ini Teh Dina ini. Banyak pengetahuan yang kami peroleh ini dari pusat Jakarta. Soalnya kami ini di bawah pusat agak bingung-bingung gitu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halil. Ya, jadi memang usia boleh bertambah ya, berkurang ya, usia boleh berkurang gitu menjelang pensiun gitu ya. Tetapi silaturahmi harus tetap terjaga, itu yang penting Pak ya. Justru kita saling support di sinilah rasanya teman-teman kita, saudara-saudara kita makin banyak ya Pak ya. Oke, tetap semangat Pak Halil ya. Berikutnya saya dulu ya. Soalnya saya mau jam 9. Ya, mangga Pak Anang dulu, silahkan. Assalamualaikum Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, teman-teman, saya bahagia nih sebenarnya ketemu dengan teman-teman. Tapi kalau saya sih ngelihat di grup ya, itu ya sudah terobati lah 50% bisa ketemu, bisa ngobrol gitu. Cuman memang saya jarang jarang update ini. Melihat saja sih, kemudian kalau yang bisa saya share gitu kalau sempat gitu ya. Kalau enggak ya untung ada saya nggak kagok ngomong Bu Dina ini, kagok Bapak-bapak, ini teman soalnya nih. Kalau dengan Dina sih saya sering ketemu ya di alam yang lain. Ini nggak ikut piknik nih. Alam yang lain. Sibuk. Alam goib. Kemudian barangkali nanti kalau situasi sudah normal, nggak ada PCR-an, kemudian kita bagusnya memang ketemu lah gitu ya. Nanti dibikin acara, atau Bu Dina, kalau misalnya di kementerian pada bulan November Desember ini perlu kita untuk membantu menghabiskan uangnya. Oh, ada kegiatan ini kan gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini nih kayaknya teman-teman mantan pengawas 2018 siap nih untuk membantu mengeluarkan anggarannya gitu kan. Biasanya pada mepet nih. Sehingga ketemu dengan kepala sekolah itu susah, lagi ke Jakarta, lagi gini gitu dah. Jadi mungkin gitu bisa tuh diambil tuh dari pengawas ini gitu kan. Dan alhamdulillah Bu Dina, mangkat saya aman sudah. Alhamdulillah. Heboh teman-teman, aduh sampai heboh seluruh kementerian kali.
Jadi Jadi sekarang teman-teman, udah berapa nih pangkatnya? ya samalah dengan Dina lah. Oh, udah 4B jangan-jangan atau 4E. Kemudian saya juga sih sering japrian sama Pak Ismail. Mohon maaf Pak Ismail, kadang-kadang nggak terbalas itu. Bukan nggak sempet sih, saya baca tapi saya bingung ya. Mana nih gitu kan, di mana gitu dah. Gitu. Kemudian dengan Bu Giasi ya kalau sempat saya anukan. Kemudian memang aktivitas saya ini memang apa ya, walaupun saya juga sama sih dengan Pak Holil tadi, Pak Holil NTB, saya juga alumni Pak. Saya ini alumni, cuman pas bulan Agustus juga Pak, pas rame-ramenya itu. Tapi pas saya juga pas banyak kegiatan, tapi kegiatannya di rumah sih, daring aja. Tapi dengan kegiatan itu justru saya obat Pak. Pokoknya kalau kata orang suruh minum air kelapa, minum, kasih jeruk nipis, kasih, suruh minum kayu putih, minum gitu kan gitu ya. Jadi tapi saya sih nggak dites Pak, artinya syarat dan ketentuan memenuhi soalnya gitu. Malas dites kayaknya iya nih gitu kan gitu. Udah aja saya Zoom di rumah, ke sekolah saya lewat Zoom gitu kan gitu aja. Jadi artinya aktivitas tetap jalan lah gitu ya. Malah dalam tanda kutip bisa melupakan penyakit Pak. Jadi waktu itu saya ikut pas hari pertama Bintek pelatih ahli itu Pak. Jadi waduh pas saya terpapar, mana surat keterangan sehat belum lagi kan gitu. Jadi ya saya jalani aja, saya happy aja. Katanya memang penyakit COVID itu dilawan dengan happy ya. Jangan terlalu waduh gitu. Itu cerita-cerita kadang-kadang kan dilebih-lebihin gitu ya. Jadi saya jalani, alhamdulillah setelah selesai Bintek yang 19 hari itu saya sehat gitu ya. Pas pertengahan juga udah mulai ini happy gitu. Cuman ya yang kasihan sih yang di rumah, Bapak ngomong sampai mendayu-dayu gitu kan gitu ya. Ya mau gimana gitu kan gitu. Mana bentrok dengan kegiatan lain kan gitu. Jadi kadang-kadang pas Bintek tuh saya izin ya, pas jam 10 tuh saya berjemur ya. Jadi Binteknya lagi sedang berjemur, nggak pakai video tuh, nggak pakai baju juga kan berjemurnya. Jadi gitu. Jadi saya kira saya senang ketemu dengan teman-teman ini, tapi lebih senang lagi kalau ketemunya di alam nyata lah, jangan di alam maya seperti ini gitu ya, nggak asik gitu. Saya nggak bisa cara, tapi mungkin ini juga salah satu upaya optimal ya dari Bu Dina ini sehingga kita bisa dipertemukan. Saya kangen sebenarnya sama Pak ini nih, Pak Agus nih yang punya khas gitu ya. Bu Agus, selamat Bu Agus. Saya membaca sampai dalam sertifikatnya tuh isinya tuh apa gitu nah. Enggak bisa apa mata saya yang anu ya. Bu Agus sama Pak Agus nih baru ulang tahun berarti ya. Ulang tahunnya bulan September ya Pak Agus nih. Orang namanya Agus ya Agustus lah, masa September. Pak Jo, ini Agusnya ada 3 nih ya. Agusnya ada 3 nih. Aduh, Pak Agus Setiawan. Mana nih yang lagi pensiun nih? Kok nggak ada nih yang sudah pensiun siapa Pak? Pak Rudolf, tidak hadir. Pengen ketemu katanya. Jadi Pak Tarman, Pak Rudolf tuh kan sebenarnya bisa ketemu lagi Pak di pelatih ahli. Pensiun pengawas tuh banyak tuh yang ikut. Pensiun pengawas di tempat saya ada 1 orang yang ikut tuh. Jadi pelatih ahli ini memperpanjang kesempatan kita. Pak Agus, Ahab, kita jadi nggak pernah ketemu loh walaupun sama-sama di BAN ini. Kita doakan Bu Dina. Doakan Bu Dina mudah-mudahan juga lolos lah di BAN Jawa Barat gitu ya. Amin. Insya Allah. Jadi teman-teman karena masa pandemi banyak kegiatan, sebenarnya banyak kegiatan kalau saya di rumah aja gitu ya. Saya juga sampai kayaknya non-aktif nih di APSI Bu Dina. Iya, betul. Sudah tuntutan tugasnya udah beda ya. Kalau dulu betul-betul daring, full, sekarang sudah ada luringnya. Jadi sih saya berharap teman-teman tuh jadi pelatih ahli semua deh. Soalnya itu tugas pengawas banget kalau saya sih. Ya, itu tugas pengawas banget, jangan sampai ini diambil alih oleh orang lain gitu loh. Karena kementerian kayaknya berharap ke pengawas tuh, ya. Nanti bagaimana caranya, tapi udah habis ya Bu Dina ya pendaftarannya ya? Udah selesai. Udah habis. Tapi nanti kan ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya masih ada.
Jadi nanti bisa aja saling berbagi. Mudah-mudahan Bu Dina juga lolos lah. Tapi saya yakin lolos deh. Insya Allah, insya Allah. Kalau saya tuh kemarin Betul, iseng-iseng ya. aja. Karena waktu itu kan saya jadiin juga di PSP. Jadi waktu itu masih nggak boleh tuh, sampai nanya, Din, kok nggak boleh, saya nggak bisa di aplikasi. Dia bilang tuh, ya sudah, mungkin udah posnya di situ gitu ya. Tapi akhirnya dibuka tuh pertambahan, ikut aja gitu ya. Saya yakin teman-teman juga kalau pada daftar itu pasti berhasil lah. Senjatanya sudah banyak kok, tinggal nembakkan saja gitu loh. Jadi saya berharap biar ketemu lagi, yang pensiun juga begitu Pak Halil. Nanti udah pensiun bisa ketemu lagi tuh ya. Cuma memang jadi nanti kita bisa lah nanti berbagi ya untuk. Ini di samping saya ada yang jadi pelatih ahli nggak di grup ini? Siapa yang sudah? Kalau saya sama dengan Pak, punya pengalaman daftar nggak bisa karena saya di CI, diin untuk SMKPK, jadi katanya nggak boleh. Kemudian berbuka lagi, saya nggak sempat lagi. Oh iya, Pak siapa, Pak Jepri? Pak John Agus ya? Pak Agus. Kalau Pak Agus kan di BAN ya. Nah itu juga BAN gitu. Ternyata memang tugas kita banget. Kan tugas kita adalah salah satunya adalah memantau 8 standar gitu. Nah jadi saya pas itu Din, pas tes itu saya ngomongin tugas saya aja gitu ya. Jadi itu ya jadi ada kegiatan lah. Jadi tupoksi pengawas 2 sudah dibantu sama orang lain Pak Holil. 1 membina 8 standar. Kan memang tahu Pak di sini juga operasional pengawas kan nggak ada. Nah dengan ada BAN ini ya saya bisa menjalankan tugas saya 8 standar. Kemudian pembimbingan dan pelatihan. Benar ya Pak Agus ya? Ini Pak Agus nih. Ya. Kemudian yang pembimbingan pelatihan, saya jadi pelatih ahli. Nah sudah dibantu juga dengan pelatih ahli ini, kita bisa mendampingi sekolah binaan kita gitu kan gitu. Jadi memang tugas kita banget. Jadi saya khawatir kalau pertama kita sudah sama Widya Prada nih dibajak tugas kita. Kemudian ini ada nih ceritanya guru yang ngajarin pengawas ini udah terjadi nih. Karena guru juga ada yang jadi pelatih ahli, kepala sekolah ada yang jadi pelatih ahli. Jadi nanti akhirnya kita diajarin sama mereka gitu. Nah, jadi menurut saya Bu Agustin ya, Bu Agustin saya tuh ketemu sering sama Bu Heti, Bu, curhat Bu. Bu Heti kenal nggak Bu? Nah, satu kantor Pak. Oh iya, oh iya. Jadi dia SMA, pengawas SMA. Ya itu, jadi kayaknya semangat sekali orangnya ya. Iya. Gitu barangkali itu dari saya, dan mohon maaf saya sih akan ikut terus nih di Zoom ini sampai selesai. Cuman mungkin videonya ditutup ya. Sambil jalan soalnya. Oke. Yuk teman-teman, maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, kapan kita ketemu nih di alam BAN maksud saya? Iya, siap. Mantap dah Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anang. Berikutnya ada Pak Agus Setiawan. Silakan Pak Agus Setiawan. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua, rekan-rekan Pospreness 1918. Selamat berjumpa lagi di lewat daring. Saya merasa bersyukur karena bisa lewat daring, kita udah bisa lihat secara lewat udara ya gitu. Untuk diharapkan semoga di tahun-tahun berikut kita bisa jumpa secara langsung ya. Kemudian saya di sini sebagai pengawas dari Provinsi Maluku, tapi saya tugasnya di cabang dinas. Cabang dinasnya dulu itu yaitu di Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram. Kemudian sampai tahun kemarin, karena keluarga saya sudah mutasi pindah ke Ambon, jadi saya juga ikut ke Ambon. Karena jarak dari Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram dengan Ambon itu ditempuh dengan kapal cepat sekitar 1,5 jam kalau lewat laut. Kalau lewat darat bisa sampai 7 jam, 6 jam. Pakai feri menyeberang 1 jam. Itulah lintasan pekerjaan saya sebagai pengawas SMK.
Yang mana sekarang saya membina SMK itu 18 SMK di Maluku Tengah. 18 itu juga termasuk banyak. Kenapa? Karena pengawas SMK di Kabupaten Provinsi Maluku itu tinggal saya sendiri. Dulu kemarin ada satu teman saya tapi sudah pensiun, jadi tinggal saya. Kemudian dari Ibu Kadis kasih tugas 18 SMK. Begitulah kendalanya kalau 18 SMK itu mereka sekolahnya tempatnya beda-beda pulau. Itu yang membuat saya jadi kesulitan. Jadi lintas pulau, misalnya Pulau Banda ada SMK, Pulau Seram ada SMK, Pulau Saparua ada SMK, Pulau Haruku ada SMK. Yang masing-masing pulaunya sendiri-sendiri, sekolahnya juga sendiri-sendiri terpencil. Jadi untuk turun ke sekolah itu kita harus lewat naik kapal atau naik speed atau naik ferry. Itu yang membuat kendala bagi kita di lapangan. Tapi begitulah namanya tugas pengawas, dan kita harus turun. Sekalipun memang pengawas kan tidak ada punya dana operasional, transportasi tidak ada, tinggal kita koordinasi dengan kepala sekolah. Apakah kita boleh datang ke sekolah, bagaimana ibu bisa fasilitasi, Bapak Kepsek bisa fasilitasi. Itu yang kita punya pendekatan persuasif sama mereka. Itu yang sudah diterapkan sekarang. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga dengan kita punya ini kumpulan WA ini, di mana ada hal-hal yang kita sharing dapat dari teman-teman kita yang sama-sama ini. Misalnya kalau saya tugaskan, kemudian ini materi apa yang mau dikasih. Dengan demikian saya sudah curhat ke WA ini, kita punya WA group. Nah, itu disitulah kita dapat ilmu-ilmu itu yang tidak ada untuk orang lain, tapi untuk pengawas SMK 2018 saya salut. Kemudian juga kadang-kadang saya japri ke Ibu Dina, Ibu Dina tolong ini saya mau materi ini, tolong di-share buat saya ya. Ternyata Ibu bantu. Saya minta terima kasih banyak dari Ibu Dina juga dan rekan-rekan. Itu saja mungkin ya sementara buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Agus. Luar biasa. Jadi memang ternyata itulah pengawas ya, daya juangnya harus menempuh sekian jam, kemudian melalui laut, melalui darat gitu. Yang itu mungkin tidak pernah saya alami Pak, gitu ya, berjuang sampai harus naik kapal feri sekian jam. Aduh gitu ya. Kadang hanya saya harus banyak bersyukur bahwa saya diberi tugas walaupun dengan 17 binaan tapi masih bisa dilalui pakai mobil walaupun dengan jalan kaki gitu ya. Tapi ya itulah kita ya, tantangan setiap orang itu berbeda-beda dan punya cerita. Baik, berikutnya ada Pak John Devri. Silakan Pak John. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bapak dan Ibu. Bu Dina, Ibu Bapak Agus ini ada 3 ini. Ibu dan Bapak Agus ini, Bu Biarsi, Pak Khalil dari Lombok, Mahelnya. Kalau untuk silaturahmi kita ini, saya yang kita ya mantan pengawas berprestasi 2018 kan Bapak Ibu. Saya bersyukur bergabung dengan grup ini, orang-orang hebat semua. Saya juga ingin berbagi seperti Bu Dina, tapi karena saya memang kemampuannya terbatas, jadi banyak minta sama Bu Dina dan teman-teman sebetulnya. Dan kebetulan dalam proses pembelajaran daring yang 2 tahun terakhir dari 2020-2021, sebetulnya banyak manfaatnya saya rasa, apalagi dengan adanya grup ini. Kebetulan saya diberikan tugas 13 sekolah binaan. Kebetulan kami lebih banyak sekolah daripada pengawasnya. Jadi saya kebagian sekitar 13 sekolah dan teman-teman ada sampai 15-17 sekolah binaan. Jadi kami membina manajerial Bapak Ibu, walaupun akademik tetap kami lakukan. Tetapi dengan pandemi semalam, mungkin saya bersyukur juga, walaupun saya juga mantan
2021 kan Bapak Ibu. Karena kita bisa dari rumah untuk melaksanakan pembinaan. Ya, kita gunakanlah aplikasi yang ada dari Google dan lain-lainnya. Sebetulnya saya sangat bersyukur bisa belajar banyak masa pandemi ini di bidang IT. Bapak dan Ibu, untuk ke depan, kebetulan saya ditugaskan juga di provinsi sebagai koordinator SMK ya, bukan Korwas ya. Bawah Korwas ada koordinator, kami dibagi ada koordinator SMK. Saya ingin di sini kita saling berbagi untuk bagaimana tupoksi kita berjalan baik. Saya ingin Bapak dan Ibu mengeluarkan semua kemampuannya di WA ini, di grup ini, untuk kita bisa memajukan, terutama tupoksi kita pengawas bisa terlaksana dengan baik. Itu minimal Bapak dan Ibu. Apalagi saat ini banyak sekali kegiatan kita yang sudah double Pak Ibu. Ada yang di ban, ada yang pelatih ahli, ada di segala macam lah Bapak dan Ibu. Tapi intinya untuk tupoksi kita terutama jangan sampai kita ini agak membeli gitu Bapak Ibu. Saya ingin kita berbagi di sini, terutama di bagian di Monef, instrumen Monef kita Bapak dan Ibu, kita bisa saling berbagi. Kami ada rencana mau membuat buku untuk pengawasan untuk Monef, khususnya untuk Monef di provinsi, tapi sampai sekarang belum selesai Bapak dan Ibu. Tapi saya ingin masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya mengenai instrumen Monef kita, karena begini, secara umum kami di Sumatera Utara itu instrumennya masing-masing gitu, ya koordinasinya masih belum terlalu bagus gitu. Tapi kalau bisa sebaiknya kan untuk instrumen itu kita sama semua, mulai dari Juli kita instrumennya Prima Amstar Didik Baru, selanjutnya apalagi sampai ke Juni nantinya. Jadi ada persamaan gitu. Walaupun nanti instrumen itu bisa dikembangkan oleh tergantung kondisi daripada satuan pendidikannya masing-masing. Itu ingin saya, terutama Ibu Dina permintaan saya, karena Bu Dina Halo Pak John. Sinyalnya. Sinyalnya mungkin ya macet. Sinyal. Tadi terputus Pak John, ayo ulang lagi. Bu Dina kenapa? Bu Dina kenapa? Sudah jelas Bu Dina, Bapak Ibu. Sekarang sudah ya. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin kita sebagai alumni pengawas berprestasi membuat yang terbaik untuk pendidikan kita. Ya. Jadi kita saling berbagi. Kita berbagi semuanya. Karena selama ini saya lihat Bu Dina aktif sekali, yang lain tidak, termasuk saya juga tidak aktif. Karena ya mungkin kita sudah double cover ya. Tugas kita ada tambah-tambahan tertentu. Apalagi kami di daerah Bu Dina, dan mungkin Pak Ismail sama Bu Dina mungkin berbeda ya. Ada tunjangan khusus. Kalau kami daerah mungkin sama sekali tidak. Jadi kami agak cari tambahan di luar gitu Ibu. Karena kalau kami dari gaji, saya rasa memang ya tidak memenuhi. Apalagi dengan transportasi kami jaraknya sangat jauh ya. Kebetulan saya di Kabupaten Deli Serdang, dekat bandara. Wilayah kami sangat luas sebetulnya. Tapi kalau kami gunakan tunjangan dan gaji, jadi tidak cukup untuk transportasi kami. Terakhir kami cari tambahan lain lah. Tetapi kami tetap juga. Berupa apa tambahan lainnya? Tambahan lain ya macam lah Ibu. Ada yang berkebun, ada yang jualan. Artinya tetap kami tidak meninggalkan tupoksi kami sebagai pengawas. Karena ini adalah tanggung jawab kami apalagi kami di Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara ini ingin juga menjadi pengawas-pengawas yang profesional seperti Bu Dina lah terutama. Jadi tetapi tidak mungkin kami bisa dengan waktu yang sudah kami bagi dua itu. Satu lagi untuk tambahan bisa transport, satu lagi untuk
ya untuk keluarga. Jadi saya ingin kita ini saling berbagi, yang seperti Ibu Dina lah kalau bisa semuanya ada yang lebih kita bagi sama-sama. Jadi nanti kita satukan menjadi sebuah program yang baik untuk kepengawasan. Saya rasa itu Bu Dina. Terima kasih banyak kegiatan ini luar biasa untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terakhir saya yakin WA ini, grup ini sangat bagus sekali untuk kita pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak John. Luar biasa. Saya setuju. Pengawas tidak tergantung pada gaji dan tunjangan gitu ya, tapi juga punya hobi. Yang hobi itu bisa mendatangkan uang gitu ya. Apalagi menjelang pensiun seperti Pak Holil, Pak Agus, Ahab itu harus punya hobi itu, tapi hobinya yang mendatangkan uang gitu ya. Jadi happy terus gitu ya. Ya, berikutnya ada Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Halo Pak Ismail. Pak Ismail. Halo. Ya, ini sedang ada acara. Ya, baik, sambil menunggu Pak Ismail, mungkin saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Pertama, memang saya kebetulan gitu ya. Kenapa bisa di APSI itu pun karena diajak oleh Pak Agus Sukoco, Ketua APSI, yang beliau japri saya gitu. Bu Dina bisa nggak ikut kegiatan A, B, C, D? Awalnya saya tolak. Jadi narasumber Pak. Nggak bisa Pak, karena nggak pede. Jujur aja Pak, saya nggak pede. Aduh, memang itu. Harus bicara di depan banyak orang, kemampuan saya belum apa-apa gitu ya. Dah, lama kemudian ya Pak. Ya. Kemudian beberapa lama kemudian Pak Agus Sukoco menghubungi saya lagi. Ibu, ini ada latihan diklat gitu ya, diklat untuk APSI. Mohon berkenan bisa ikut. Ya sudahlah, saya ikut. Namanya diklat kan peserta gitu kan, ikut. Nah, di diklat itu ternyata ya saya disorot juga oleh beliau gitu ya, dianggap punya potensi gitu. Nah, dari situ mulailah saya diajak, awalnya dari moderator, lama-lama jadi narasumber, ada kegiatan di Kemendikbud saya diusulkan. Nah, dari situ mulai saya punya rasa percaya diri bahwa kita itu bisa gitu. Nah, dari situ mulailah saya menggali potensi diri bahwa harusnya seperti ini gitu, namanya pengawas, apalagi kita tuh labelnya kan berprestasi gitu ya. Berprestasi itu jangan sampai pada saat datang ke sekolah atau di depan teman-teman kita yang lain itu mereka mengatakan, alah nggak ada apa-apanya, biasa aja tuh namanya prestasi, hebatan si A lah, si B lah gitu. Ternyata Bu Dina biasa aja tuh, nggak bisa apa-apa. Jadi saya punya beban bahwa iya ya, saya harus menunjukkan beda kita gitu dengan teman-teman. Kita harus beda, harus lebih pinter, harus lebih kreatif, lebih segalanya gitu. Nah, dari situ saya mulai menata pola pembinaan saya ke sekolah. Saya pikir kalau tupoksi pengawas itu sudah melekat. Artinya mau tidak mau memang harus kita jalankan gitu ya. Tetapi yang harus beda adalah apa sih yang bisa kita lakukan untuk sekolah binaan gitu ya, yang terlihat berbeda dengan sekolah binaan-binaan yang lainnya gitu. Nah, itu yang selalu saya perjuangkan dalam sekolah binaan saya. Sehingga saya itu di sekolah binaan Pak, 17 sekolah binaan saya, kita disebutnya Korwil ya. Di Korwil Cilengsi itu ada 17 SMK binaan saya, dan saya membuat konsep mereka harus punya program Korwil. Program Korwil itu program binaan saya yang menjadi targetnya mereka. Disepakati oleh mereka, kita berkumpul. Akhirnya muncul 5 program, Pak. Salah satunya adalah TEVA, kewirausahaan, smart school, kemudian hubungan luar negeri, satu lagi saya lupa, ada 5. Nah, 5 itu kita punya komitmen, tanda tangan Pak di selembar kertas, komitmen dan dicetak bagus itu programnya, dan mereka menjadi pegangan. Dan itu saya pantau. Oke, smart school apa yang bisa Anda lakukan? Saya tidak memukul rata, tapi setiap sekolah harus punya ide kreatif apa. Akhirnya mereka membuat, ya udah satu beres. Hubungan dengan luar negeri, kita buka link dengan Jepang, dengan Thailand. Akhirnya mereka ada MOU dengan negara-negara asing. Kemudian berikutnya waktu saya ada kesempatan kunjungan ke Jepang pun ada 3 kepala sekolah binaan saya ikut untuk MOU dengan di sana. Kemudian setelah itu dengan wirausaha. Dengan wirausaha saya katakan SMK itu kan punya produk ya Pak, punya unit produksi.
Tapi kendalanya kan pemasaran. Mau dikemanakan? Hasil anak-anak kita tuh mau diapain? Gitu. Berbeda dengan teaching factory. Kalau teaching factory kan jelas ada industrinya yang mau beli. Tapi kalau unit produksi mereka itu mau dikemanakan gitu. Akhirnya saya punya ide membuka toko online, Pak, yang saya menginduknya di Tokopedia. Toko online saya namanya Bisa Tuku. Silakan diklik di Tokopedia, kemudian klik Bisa Tuku, itu muncul toko sekolah binaan saya, ada 17 toko. Jadi ada kios-kios kecilnya gitu. Ada produk ini, saya bilang nggak harus sesuai kompetensi. Misalnya sekolah otomotif tapi mau jualan keripik, silahkan. Ada sekolah IT tapi mau jualan sendal, silahkan. Tapi yang jelas itu produk anak-anak gitu. Dan itu terjadi. Nah itu toko online saya, Pak. Jadi sudah digulirkan dan sekolah binaan saya sudah menjadi punya kios-kios kecilnya. Itu yang saya lakukan. Kemudian berkaitan namanya apa tadi? Bisa Tuku, disambung, Pak. Bisa Tuku. Oh, Bisa Tuku. Iya. Lanjut. Di Tokopedia, Pak. Ya. Dan ya itu hasilnya ya untuk mereka, Pak. Nggak ada, saya tidak mengambil keuntungan dalam rupiah apapun. Yang penting nama-nama mereka sudah tercantum dan mereka punya rasa percaya diri. Itu yang saya angkat dari mereka. Kemudian bagaimana dengan kita sebagai pengawas, khususnya di provinsi. Saya kemarin masuk seleksi menjadi ketua MKPS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah di Jawa Barat. Dan saya terpilih nomor 2 gitu ya, nggak ada nomor 1, di posisi nomor 2, selisih hanya 6 suara. Dan apa yang dilakukan dengan MKPS itu programnya sama dengan apa yang diharapkan oleh Pak John. Jadi kami itu, Pak, di MKPS Jawa Barat itu selalu seperti sekarang mau PKKS, kita sepakat punya instrumen yang sama yang digunakan seluruh Jawa Barat. Bagaimana caranya? Kita selalu komunikasi dengan pihak Disdik provinsi, Pak. Gitu, bahwa ini loh pengawas, gitu, ini tugas kita seperti ini. Ya, seperti nanti PKG, kita punya instrumen PKG serentak. Nanti mau PTS kah, mau apakah, kita semua serentak sama itu, Pak. Walaupun ada pengembangan terserah ke pengawas masing-masing, tapi secara inti dari instrumen itu kami sama. Nah, itu jadi kalau teman-teman, Bu Dina perlu instrumen A, B, C, D, buat saya gampang-gampang aja, karena saya nggak mikir panjang lebar, kita udah ada bank instrumennya gitu ya, tinggal share aja gitu. Jadi kita nggak pernah kesulitan. Paling direview misalnya, oh sekarang masa COVID nih, jadi di instrumen itu harus tercantum berkaitan dengan COVID, ya, misalnya tentang satgasnya kah, tentang protokol kesehatannya kah, dan sebagainya. Itu bedanya ya. Kemudian mungkin saya masih punya PR sebetulnya buat Bapak Ibu itu berkaitan dengan buku yang waktu itu Pak John juga sudah kirim filenya ke saya ya, yang waktu itu harapannya kita bisa cetak. Tapi setelah saya berpikir ulang, Pak, untuk biaya cetak, ongkos kirim dan sebagainya, mahalan itu semuanya gitu ya. Sehingga kenapa nggak kita bikin PDF-kan saja, jadi akan rapihkan, tetap isinya itu, tapi akan kita buat cover, kemudian kita akan rapihkan sehingga itu bisa disimpan secara buku digital lah untuk kita semuanya gitu ya. Nah itu yang sudah apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, PR saya dengan Bapak Ibu semuanya ini gitu ya. Kemudian ada usulan saya gitu ya. Kalau tadi teman-teman bilang, ayo kita kumpul di mana atas undangan kementerian dan sebagainya, itu ya memang harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tersendiri agar kementerian itu menengok kembali eksistensi kita gitu ya. Tapi saya usul gitu, gimana kalau kita bikin webinar begitu, tapi narasumbernya di antara kita dan kita mengangkat tema yang tren gitu ya, tren saat ini yang memang dibutuhkan oleh pengawas. Walaupun ada APSI, ya APSI itu ada. Nah kalau mau gitu, kalau saya mau kita pakai payungnya payung APSI, tapi narasumbernya kita alumni pengawas berprestasi 2018 gitu. Itu bisa. Kalau mau, ayo saya akan coba usulkan dan saya fasilitasi gitu ya. Jadi nanti gaungnya yaitu tadi alumni pengawas berprestasi 2018 apa gitu ya. Itu usulan saya seperti itu ya. Nah, jadi kita akan jadi tetap kita di bawah APSI gitu. Biarkan APSI menjadi rumahnya untuk webinar begitu ya. Tapi isinya orang-orangnya adalah di antara kita ya. Nanti misalnya dari mungkin Pak Agus atau Pak John atau Pak siapapun di antara kita yang sanggup menjadi narasumber,
kita nanti diskusi di WA saja, siapa yang sanggup narasumber, kita cari temanya dulu, tema yang tren apa gitu ya. Misalnya kemarin kenapa sih waktu ribut yang PP 57 itu ya, yang pengawas ditiadakan sebagainya, itu dari kita ya hanya sebagian saja yang berkomentar gitu, yang lainnya pada kemana gitu ya. Tapi di sisi lain memang saya pikir APSI lebih punya ujung tombak gitu untuk berbicara itu gitu. Kalau kita diskusi hanya sebatas diskusi di antara kita gitu, nggak akan terdengar suaranya ke atas, ya kan? Tapi kalau kita punya wadah, punya ya katakanlah APSI tadi, sekecil apapun diresponlah oleh Pak Ketua gitu kan, biarkan Ketua ya bicara ke atas gitu. Nah itu maksud saya. Jadi kalau saya sih pengennya tunjukkan dulu lah karya kita gitu ya. Apa sih yang membuat kita itu beda dengan pengawas-pengawas yang lainnya gitu ya. Walaupun saya yakin teman-teman kita pun di luar sana hebat-hebat juga gitu. Tapi kehebatan mereka juga sama dengan kita, antara terlihat dan tidak terlihat gitu ya. Kita pun sama dilihat oleh mereka, antara ada dan tiada gitu. Tapi kita itu akan terlihat ada kalau kita punya karya, gitu. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat umum, gitu ya. Sehingga ide saya ya, saya pengen gitu ya, kita punya webinar yang dinaungi APSI, narasumbernya adalah kita. Bisa 4 orang, 5 orang silahkan. Yang penting kita bercerita tentang best practice lah, itu yang lebih tepat ya. Best practice tentang apa yang sudah kita lakukan selama jadi pengawas. Jadi mereka akan melihat bahwa oh ya benar ya Pak John di wilayahnya layaklah benar-benar disebut pengawas berprestasi karena dia sudah lakukan A, B, C, D yang lain daripada yang lain. Nah, gitu loh pengennya saya. Jadi kesan-kesan seperti itu yang harus kita angkat gitu. Sekecil apapun itu. Kita jangan mengukur Bu Dina mah orang pusat gitu ya, pasti jangan ukurannya jangan saya atau jangan teman-teman orang, jangan, tapi ukurannya ya sekolah Bapak Ibu sendiri gitu. Sejauh mana kita sudah bisa memberikan manfaat ya, memberikan manfaat itu sekolah binaan gitu. Nah, itu sih yang saya pengen. Jadi Bapak Ibu juga ayo tunjukkan apa sih yang bisa dilakukan di antara kita gitu ya. Kalau soal materi, informasi dan sebagainya itu ya harus lumrah lah, salah satu siapa dapat informasi duluan share. Ya sekarang contoh kecil deh. Di luar sana sudah ada informasi mengenai apresiasi guru, Hari Guru. Sudah ada info Bapak Ibu? Dapat info belum? Ya. Ada kan? Guru dan kepala sekolah. Pengawas juga ada Ibu di dalamnya. Ada pengawas. Yang kita yang pernah juara pun boleh ikut lagi kalau mau gitu ya. Tapi waktunya deadline-nya tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau salah ya. 8 November ya. Nanti saya akan coba share infonya ya. Nah, hal seperti itu kan saya juga kemarin agak terlupakan juga nggak share informasi ini secara lengkap gitu ya. Karena ya saya sibuk jadi asesor kemarin, asesor daring. Nah, itu yang ada. Jadi siapapun yang dapat info duluan ya silakan di-share aja di grup, itu saling mengingatkan. Mungkin bukan untuk diri kita, mungkin untuk sekolah binaan atau guru binaan kita gitu ya. Itu sih yang saya inginkan. Jadi tetaplah kita kompak ya di grup ini, untuk saling membantu, dan nggak ada istilah pensiun deh pokoknya katanya gitu ya. Karena saya mungkin ya saat ini saya belum bisa ke Lombok, belum bisa ke Pak John di sana Sumatera Utara, tapi suatu saat mungkin bisa ke Kaltara lah atau kemana lah. Oh saya punya saudara di sana gitu kan. Jadi Bapak Ibu juga pada saat mau ke Bogor atau kemana hubungin, Dina saya ada di sini, ya hubungin aja gitu ya. Seperti Pak John ya saya punya PR. Belum Pak, karena masih dalam pencarian ya. Nah, hal kayak gitu ya. Baik. Itu saja dari saya, dan selanjutnya kita beri kesempatan untuk Pak Ismail. Silakan Pak Is. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini banyak ya. Saya absen dulu sebaiknya mungkin ya. Ketua kelas. Ketua kelas ya. Ketua kelas wajib absen. Wajib itu Bu Dina dari Bogor atau Jawa Barat. Ibu Agustin dari Kaltara ya. Ibu Giarsi dari Jogja. Ya, kemudian Bu Giarsi ya dari Jogja ya, betul kan? Kemudian Pak Holil dari Lombok. John Depri dari Sumut, Pak Agus Ahab NTT. Hadir Pak Ketua.
Iya, hadir Pak Agustiawan dari Maluku kalau nggak salah ya. Coba luruskan nanti. Ya, kita pokoknya alhamdulillah ini Bu Dina, berkat difasilitasi Bu Dina, kami bisa bertemu walaupun secara maya ya. Nanti suatu saat kalau memang Mbak COVID-nya sudah benar-benar di level 0, kita bisa lah ya. Ayo ke Jakarta. Dan di Jakarta ada Bu Dina, ada saya, ya, dan sebagainya. Ya, masalah biaya jangan dipikirin ya, keluarin aja. Ya. Pikirnya cariin kemana dananya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman, walaupun ber9 orang ya, tadi ada Pak Anang, kemudian karena ada kegiatan lain dia izin keluar, tadi ngomong ke saya, Pak Is izinnya keluar, kata kegiatan bagus, kumpulin aja yang banyak ya, dari bisa ke Jakarta. Ya. Bapak Ibu semua, saya memang di Jakarta tugasnya. Jakarta terkadang menurut ukuran orang jadi barometer ya. Barometer Jakarta gimana? Tapi saya bagus itu. Ada yang mewakilinya, Bu Dina. Ya. Bagus. Ada yang mewakili Bu Dina. Saya pun walaupun di Jakarta, Bapak Ibu, mungkin ada ungkapan begini nih. Jakarta dekat dari pusat pemerintahan, tapi kok rasanya jauh. Malah yang dari Kalimantan, Pak Anang atau Ibu Agustin, dekat rasanya. Makanya saya tidak sungkan-sungkan meminta ya ke Bu Dina, ya meminta ke Pak Anang, juga Bu Agustin, juga banyaklah ke Ibu sampai itu yang di Sulawesi. Bapak Ibu semua, kita berkat ini ada komunikasi, kita kan merasa bahagia itu, senang bertemu ya. Itulah salah satu unsur supaya kita awet panjang umur. Itu salah satunya, panjang umur. Teman kita kan ada yang sudah dipanggil ya, mari kita doakan ya, semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Diluaskan kuburnya. Pak siapa itu ya, di Sumatera Barat ya, Pak Paryadi. Pak Paryadi. Mari kita doakan ya supaya beliau ditempatkan di sisinya ya. Memang umur itu secara spiritual nggak bisa diukur ya. Bisa saja masih muda ya, masih anak-anak bisa dicabut. Bapak Ibu semua, ini saya tugas terakhir, nggak lama-lama ya, karena mungkin nggak ada lagi Bu Dina ya. Nggak ada lagi ya. Saya berapa menit Bu Dina? Saya kadang-kadang suka ngalor 24 jam. Iya, bebas Pak Ketua. Saking senangnya ini Pak Agus Aham, ya Pak Agustin, Bu Dina, Pak Olil, Pak Bu Giarsi, Pak John Dep, Agus Setiawan, ini saya suka bawa alat apa itu yang bunyi-bunyian itu ya. Jadi Bapak Ibu. Angklung dari Ibu Dina saya masih simpan. Iya betul. Terima kasih. Itu, ya. Jadi Bapak Ibu. Saya gantung di ruang tamu itu. Ya. Aduh terima kasih. Masih ada Bu, anglungnya masih ada. Weh, terima kasih Pak Agus ya. Jangan sampai Jakarta dekat kekuasaan, dekat pemerintahan. Wah, Pak Ismail ini punya segalanya, ya. Segalanya ada di Jakarta sih. Cuma saya nggak punya segalanya. Kita, ya, itu kita berbagi, ya. Kita berbagi karena ada ucapan-ucapan daerah Jakarta dekat pusat pemerintahan, tapi rasanya jauh tuh. Bantuan-bantuan itu bumper-bumper nih, banyak ke daerah-daerah, ya. Contoh yang baru-baru ini aja, PK itu, ya, pusat keunggulan, hanya beberapa gelintir, yang banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk wilayah timur Indonesia, ya. Jadi yaitu mungkin Pamea itu ada betulnya ya, Jakarta dekat pusat pemerintahan tapi berasa jauh. Tapi saya alhamdulillah ada Bu Dina yang
sebagai representatifnya ya, representatifnya. Terima kasih Bu Dina, sekali lagi sehat terus ya. Bapak Ibu, jadi kalau ditanyakan tugas, saya memang ditugasi dari teman-teman sebagai Korwas sejak tahun 2012. Korwas itu ya sama ya Bu Dina, yaitu tugas sosial aja ya, mengkoordinir para pengawas. Saya berlima, yang lain-lain sudah jangan ngomong tua ya, jangan. Jadi senior aja lah ya, enaknya ya senior. Karena secara psikologis, wah udah tua, udah dah mati dah ya. Udah mati dalam kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau kita senior, wah mantap. Dan juga jangan diplesetin Paneng. Pak Is, kalau senior tuh senang isti orang, jangan diplesetin ya. Senior itu ya itu supaya kita apa? Supaya kita tadi Bu Dina katakan, jangan pernah kita pensiun. Ya, jangan. Tidak ada kata pensiun bagi kita ya, bagi semua. Karena pensiun tuh ya mati udah itu. Mati kegiatan, mati rasa, dan mati yang lain. Jangan ya. Jadi tak pernah mengenal kata pensiun. Kita terus aktivitas kita. Siap. Walaupun secara administrasi memang kita sudah dicoret. Jangan nongkrong mulu di pengawas. Udah 60 gitu kan. Nah, itu administrasi. Tapi kalau secara activity kita lanjut ya, ada itu. Tadi yang sudah mungkin kita persiapkan ya dari sekarang, masih ada waktu, jangan ada kata terlambat. Silahkan aktivitas kita untuk ke depan atau isi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Makanya saya juga dari sekarang nih mempersiapkan diri ya, supaya aktivitas full ya, full. Pokoknya tenang aja full. Karena apa? Salah satunya adalah ini tingkat risiko kematian bagi orang-orang yang aktif itu agak bagus, tingkat kematiannya rendah gitu. Tapi kalau yang kurang aktivitasnya, secara penelitian nih yang saya baca di jurnal apa itu, Science apa, jadi kalau mereka yang pasif itu tingkat risiko kematiannya agak tinggi. Iya, karena dia mungkin tidur aja, nonton TV, makan, itu tidak gerak itu ya. Saya lihat teman-teman semua pada gembira ini, dari raut wajahnya, raut mukanya, semuanya tebal-tebal ya, termasuk ya itu tebal-tebal lah pokoknya semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, saya di Jakarta bersama teman-teman ada 4 orang, jadi berlima dengan saya kebagian alhamdulillah ada 30 SMK binaan. 30. Tadinya 15 karena gubernur, pemerintah kan 17. Nah, gubernur punya kebijakan 115. Udah 115 dapat. Terus banyak teman-teman yang pada ngundurin diri. Saya udah 60 katanya, undur diri aja dah. Ya udah baguslah dengan kesadaran yang tinggi. Jadi ya akhirnya saya ketemu 30 ya, 30 binaan. Ya, dapat dibayangkan Bapak Ibu, itu semua pas zamannya zaman apa ini? Zaman PJJ, jarak jauh ya. Nah, udah bisa jadi itu kalau ada kegiatan laptop 1, HP 2. Itu semua on semua. Ya, itu yang di negeri yang mana tahu yang mana dah. Pokoknya ke sini absen, sini absen dulu. Dapatnya tahu dapat apa tadi ya? Ya udah itu akhirnya karena kurang konsentrasi gitu ya. Dan kurang konsentrasi dapat 30 itu Bapak Ibu semua. Mari kita terus tingkatkan diri ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bu Dina, kita harus beda ya. Apalagi kita pengawas berprestasi ya. Kita beda. Saya pun membedakan diri. Dari beda apa kayak dari rambutnya, apa dari apanya, saya udah uban semua Pak Agus. Saya bedain diri ya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk ke depan saya mungkin lagi mempraktekkan bagaimana selalu bahagia dan senang. Itu aja untuk ke depan.
Biar apa? Biar secara apa namanya? Secara psikologis kita umur panjang. Itu ya. Saya lagi mempraktekkan bagaimana supaya lagi mempraktekkan. Insya Allah kalau kita dalam keadaan bahagia, senang, antara pikiran dan perasaan sinkron, senang, enak ya, walaupun walaupun apa itu? Ya walaupun macam-macam ya, tapi saya berusaha ingin mempraktekkan itu tadi. Bahagia dan senang setiap saat. Ini soal kita semua. Bagaimana Pak Is supaya senang, tenang, bahagia setiap saat? Karena ini kalau kita bahagia, menurut penelitian lagi korelasinya dengan umur panjang itu ada, ya. Ada ini korelasinya. Saya baca-baca, saya tanya-tanya, banyak korelasinya. Ketika kita bahagia, insya Allah. Ini salah satunya. Karena kita bisa ketawa, bisa senang, bisa memandang semuanya. Ini resep juga untuk umur panjang. Tapi kalau orang yang mengkeret, ya, kemudian banyak keluhan, banyak yang negatif, itu cepatlah, ya, secara medis cepat dipanggil itu ya, cepat dipanggil. Tapi kalau kita kondisinya bahagia, senang, ya, kemudian tenang, insya Allah ya, walaupun saya membawahi 30 sekolah binaan, tenang, berbagai macam karakter orang, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ya Pak siap, ya Pak siap, siapnya tuh sekedar itu doang, itu kamuflase, padahal ditunggu sehari 2 hari. Ini siap-siap aja, pinter juga ini tekniknya ya, kayak pengawas juga nih, katanya siap gitu. 86 gitu kiranya itu Bapak Ibu. Siap 86. Iya, jadi kita upayakan bahagia dan senang setiap saat, itu keywordnya, supaya kita insya Allah ya, insya Allah panjang umur ya, insya Allah. Kiranya itu Bu Dina, kemudian Pak Agustiawan, Bu Agustin, Bu Giarsi, Pak Olil, Doni Depri, Pak Agus Ahab, Pak Anang Mulyana. Ya, sekian lah ya. Nanti kita lanjutkan Bu Dina ya. Kalau saya habiskan nanti nggak ada ceritanya lagi. Jadi istilahnya to be continued ya. Biar penasaran. Iya. Baik, terima kasih Pak Ismail, luar biasa ya. Jadi memang betul kita tetap harus saling menyemangati, saling mengingatkan. Makanya kalau di grup harus berkomentar tuh, ya maaf, menunjukkan bahwa aku masih ada, gitu ya Pak ya. Kalau nggak ada tuh kemana gitu ya. Seperti contohnya waktu Ibu Ruth ke hack itu ya, nomornya karena hack itu kan minta dikeluarkan segala macam. Itu di FB-nya rame, di grup kita kok gimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang walaupun sedikit hanya say hello atau apa ya, setidaknya ada komentar lah ya. Kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, karena dengan sehat itu akan mempermudah langkah-langkah kita untuk berbuat banyak, bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Termasuk juga bahwa kita bisa dan patutlah tetap dijadikan contoh untuk teman-teman kita, minimal teman-teman wilayah kita gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau sampai gaungnya itu bisa mengimbas atau bermanfaat untuk teman-teman di luar sana gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa kita obrol-obrol siang ini. Mungkin ada usulan Bapak Ibu, silakan sebelum berakhir. Pak Agus Ahab. Siapa dulu? Oh ya. Boleh saya Bu Dina, lanjut. Sebentar dulu satu-satu. Siapa dulu? Pak Agus Ahab dulu ya Bu. Ya, Pak Agus, ayo silakan. Nanti Bu Agus. Terima kasih. Saya senang sekali dengan usulan yang luar biasa dari orang yang luar biasa, Ibu Dina sendiri, untuk webinar melibatkan Waspresnas 2018. Tentu kami akan
support untuk kegiatan itu, dan saya rasa kami bagian dari yang akan mau merasa terlibat untuk itu. Jadi saya beri apresiasi untuk ide yang luar biasa dari Ibu Dina untuk kita semua teman-teman yang lain. Itu saja dari saya. Sebenarnya ada waktunya sudah cukup banyak karena kita mau omong-omong yang lain, tapi saya senang sekali untuk pertemuan ini. Selamat siang. Ya, silakan Ibu Agusti. Baik, Bu Dina. Terkait yang Ibu lakukan tadi ya, saya tertarik dengan yang bisa tuku tadi ya. Saya sudah buka ini. Ini produk-produknya anak-anak ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau di Kaltara ini banyak juga Bu sebenarnya produk-produk dari anak-anak ini, tapi memang belum terwadahi gitu ya. Ada baiknya mungkin nanti mungkin saya akan belajar sama Ibu untuk membuat semacam ini ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Silahkan Ibu, betul. Ya. Kemudian kalau mau tanya aja di tempat Ibu nih sudahkah semacam blood itu BLUD itu Bu? Ya. Iya. Itu baik. Ingin tahu deh rasanya di luar sana itu bagaimana gitu. Sebab ini juga jadi kendala teman-teman Bu Dina di SMK ini, sisi lain dianjurkan tapi sisi lain kita terkendala dengan peraturan daerah yang tidak boleh gitu ya. Kalau di tempat Ibu bagaimana itu kalau yang BLUD itu? Ya, terima kasih Bu Dina. Baik, ya terima kasih Ibu Agustin. Kalau soal bisa tuku nanti saya bisa koneksikan dengan tim saya ya, karena itu pun peran serta tim saya. Dan intinya cuma gampang sih, kata dia gampang Bu, buka aja Tokopedia, kemudian Ibu buka kios. Kalau kita bukan jadi gini, bukan membuat toko, tapi kita membuka kios. Jadi kios kita ada di Tokopedia-nya, di rumah besarnya gitu. Jadi kalau mall tuh mall bisa Tokopedia, tapi ada kios-kios kecil di antaranya dari kita gitu ya. Itu. Kemudian kalau untuk yang BLUD untuk Jawa Barat sendiri itu belum banyak Ibu, hanya sekolah itu pun hanya targetnya sekolah negeri saja. Dan untuk di Jawa Barat itu hanya baru ada 2. Karena betul kendalanya ada di pemerintah daerah. Sejauh mana betul-betul pemerintah daerah itu merangkul SMK dan memberdayakan SMK, memfasilitasi dan sebagainya. Jadi kita pun belum semuanya BLUD Bu. Baru ada 2 SMK di Jawa Barat gitu. Itu memang di SK-kan oleh gubernur ya Bu ya? Iya, betul. SK dari gubernur. Karena memang kalau misalnya untuk usulan dari kita tidak bisa Bu, karena itu rekomendasi menjadi BLUD itu merangkul semua unsur, tidak hanya pengawas, dari kabitnya, dari industrinya, dari mananya, itu betul-betul sudah menjadi satu kesatuan. Paketnya seperti itu. Nanti gubernur baru mengeluarkan SK. Jadi prosesnya panjang Bu. Kita pun Bogor ya Jawa Barat belum semuanya, baru 2 ya. Kita sama-sama belajar lah. Ya. Baik, berikutnya Pak John, silakan ada usulan apa? Terima kasih Bu Dina. Saya mau tanya masalah blood tadi juga, tapi memang sudah terjawab tadi. Satu lagi Bu Dina, saya ingin Ibu Dina bilang tadi ada bank bank instrumen. Ya. Jadi kalau bisa dibagilah ke kami. Kebetulan saya sudah ditagih oleh provinsi untuk membuat penyamaan instrumen untuk semua provinsi Sumatera Utara gitu. Jadi kalau ada Ibu Dina punya, ya kami pun sangat senang hati karena orang menganggap kita ini yang pengawas prestasi ini kita semua. Saya berapa kali selalu diminta, untung kita bergabung dengan grup ini. Jadi nggak banyak lagi kita buka permen, buka ini lagi. Juknis yang lain. Jadi dengan ini kita cepat membuat agenda kerja kita lah. Saya rasa itu Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak John, kalau untuk instrumen sebaiknya dari ada Bu Suharlena baru masuk. Sebaiknya Pak John didata dulu apa yang diperlukan begitu ya. Jadi saya sesuai apa yang diminta gitu. Kalau saya semuanya drop ke Bapak nanti bingung ini sebelah mana, artinya apa gitu ya. Tapi kalau saya perlu instrumen A, B, C, D, E, F, G, H, I, silahkan aja. Nanti satu persatu saya akan rapikan gitu sesuai. Ya, baik, oke. Ya, Bu Suharlena, Assalamualaikum. Hai, ada di mana itu? Waalaikumsalam. Saya lagi di bandara.
Kulon Progo, Yogyakarta. Wah, ada Bu Giasi tuh. Bu Lena, dalam rangka apa ini? Kunjungan ke SMK Negeri 3 Magelang. Oh, tugas dari mana itu? Jawa Tengah, ya. MKKS, SMK. Kami diajak sama MKKS. MKKS, wis, ya, dari keren kan. Bersama kepala sekolah, bersama kepala cabang. Wis, juga. keren. Mantap. Mantap itu MKKS-nya yang mantep Pak. Kita Bagus. Bawa pengawas. Keren, mantap itu. Iya. Makin mantap karena besok pusat pemerintahan di Kalimantan Timur tuh. Maaf, Ya. saya pakai HP, jadi nggak bisa ngeliat semua ini. Iya boleh. Nah, kita tadi udah ngobrol panjang lebar ya sejak tadi jam 8 gitu, sehingga ini juga sudah mau berakhir sebetulnya gitu ya. Jadi nanti rekaman ini saya rekam, nanti hasil rekamannya akan saya share ya ke teman-teman agar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Tadi ada usulan. Yes, saya usul dengan teman-teman dan disetujui, kita akan coba membuat webinar dengan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan praktik baik yang sudah dilakukan. Nanti saya minta tolong untuk APSI Pusat yang memfasilitasinya gitu, sehingga kan resmi. Kalau resmi itu gini maksudnya, ada undangannya, ada sertifikatnya, ada itu semua poin Bu buat kita naik pangkat gitu. Tapi kalau kita bikin webinar sendiri, walaupun ada sertifikat kan asosiasinya tidak terlihat ya gitu. Tapi kalau ini yang mengeluarkan asosiasi jadi punya poin tingkat nasional lagi gitu ya. Nah, itu kan jadi lumayan kalau buat yang naik pangkat. Tapi kalau saya sendiri sih sudah cukuplah 4C aja, nggak akan naik lagi ke 4D. Saya nggak mau pensiunin 65. Biarkan 60 tahun saja. Ingin menikmatilah dengan cucu, dengan anak-anak gitu ya, karena semakin hari semakin terasa bahwa waktu kita itu sangat berarti buat mereka gitu ya. Itu aja sih ya. Jadi Bu Lena asik-asik aja deh, santai aja, teruskan perjalanannya ya. Nanti kita akan share di link video ini ya. Ya. Sambil menunggu boardingnya lagi kan. Ada yang mau disampaikan? Bu Lena ada yang mau disampaikan? Nggak ada lah, cukup nanti Bu Dinanya. Nanti saya lihat ini. Baik. Perjalanan juga cukup melelahkan Bu Dina. Iya, betul. Jaga kesehatan Ibu, jaga kesehatan. Amin. Baik ya. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang akan disampaikan mungkin dari Pak Holil, dari Bu Giarsi, Pak Agustiawan, silahkan bila ada. Mungkin dari saya, Bu. Oh iya, silakan Pak Agus. Makasih Bu Dina atas kesempatannya. Mungkin usul saya dari pengawas kabupaten kota Provinsi Maluku khususnya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang dari pusat ya, dari kementerian, mungkin Ibu bisa tolong nyundul-nyundul kita yang ada supaya bisa ikut penguatan atau gimana gitu ya. Oh iya. Karena kita sudah dilupakan mungkin. Gitu. Iya, tapi ternyata sebetulnya ya Pak ya, gongnya itu ada di APSI Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau seperti Bapak masuk aja dulu ke satu kegiatan BIMTEK APSI gitu ya, udah masuk ke wadahnya, itu informasi cepat. Dan pada saat ada pelatihan atau misalnya dibutuhkan narasumber, kalau terpilih menurut versi mereka bagus, itu akan diusulkan Pak gitu ya. Cuma gini Bu, maaf, di kita di Provinsi Maluku belum bentuk itu APSI. Kita di provinsi aja, rakor aja belum sampai sekarang. Masih ditunda-tunda, besok sampai sekarang, jadi APSI-nya belum dibentuk. Enggak, APSI itu kan bisa perorangan juga, nggak ada masalah Pak. Yang penting kita statusnya pengawas dan masuk di menjadi naungan kita kan APSI. Ya, kalau memang terbentuk ya bukan jadi PR kita, bukan. Biarkan aja ada yang lebih berhak mengurusinnya itu. Itu sih maksud saya. Oke Bu ya. Makasih Bu Dina ya. Makasih. Ya. Baik, ada lagi Bu Giarsi mungkin? Cukup Bu Dina, terima kasih. Sama Pak Holil, ada lagi yang disampaikan? Syukuri dan nikmati, itu aja. Ya, baik. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga dan kesibukan Bapak Ibu di luar sana juga sudah menunggu tentunya. Jadi tidak menutup kemungkinan insya Allah kita bertemu lagi. Sementara mungkin berdaring ria ini ya, kita belum bisa bertatap muka karena belum ada kesempatan dari pusat untuk kita berkumpul ya.
Itu saja mungkin teman-teman, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat, mendapatkan Amin ya informasi, rabbal alamin. sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk sekolah binaan kita tentunya ya. Dan yang penting adalah kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu aktif di grup, walaupun hanya sekedar say hello gitu ya, tapi menunjukkan bahwa kita ini ada gitu ya. Ya, sebelum berakhir saya akan foto dulu, mohon posisinya Pak Ismail mana gantengnya, Bu Lena, Pak Holi ya. Ya, senyum gantengnya mana semuanya dah ya. Oke, 1, 2, 3, yeay. Oke. Ya, gaya bebasnya. 1, 2, 3. Ya. Mana? Oke deh, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.